Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Salah satu tersangka merupakan Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Kejagung bilang, korupsi di anak perusahaan Pertamina ini terjadi pada 2018 hingga 2023. Pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Antara lain 1. RS. Yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Dari keterangan penyidik Jampitsus Kejagung, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite itu dibeli dengan harga Pertamax. Dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga, tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Tersangka diduga mengimpor BBM RON 90 atau setara dengan Pertalite. Kemudian, hasil impor BBM RON 90 tersebut disimpan di depo. Di sanalah BBM RON 90 diblend dengan RON 92. Kemudian diberi merek dagang RON 92 atau setara Pertamax. Setelah proses selesai, kemudian dijual ke masyarakat. Dalam kasus ini, penyidik Kejaksaan Agung menemukan biaya tata kelola minyak yang tinggi, memengaruhi subsidi BBM yang dibebankan ke APBN dalam bentuk skema subsidi. Kejaksaan Agung menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun, di antaranya kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, impor melalui broker, melalui kompensasi, dan pemberian subsidi dari APBN. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, PT Pertamina Persero membantah tudingan oplosan bahan bakar minyak BBM Pertalite ke Pertamax dalam dugaan kasus korupsi yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso memastikan kualitas BBM yang sampai di masyarakat sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Dirjen Migas. Menurutnya, informasi yang beredar di masyarakat merupakan disinformasi. Pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya ya RON 92, Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite. Kan muncul narasi oplosan itu kan juga nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kejaksaan kan sebetulnya. Jadi di kejaksaan mungkin kalau boleh saya ulang kan lebih mempermasalahkan tentang pembelian 90-92 bukan adanya oplosan, sehingga mungkin narasi yang keluar yang tersebar sehingga ada misinformasi di situ. Tapi kan bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing. 92 adalah Pertamax, 90 adalah Pertalite. Kejaksaan Agung menetapkan ada 7 orang tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Dan salah satu tersangkanya merupakan Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Dan yang tidak main-main, Kejaksaan Agung menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengawasannya di DPR sebagai mitra kerja? Sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui sambungan daring. Ada anggota Komisi 6 DPR RI, ada Pak Darmadi Durianto. Selamat pagi Pak Darmadi. Selamat pagi Pak Darmadi, sepertinya masih di mute audionya Pak Darmadi. Oh, masa? Oke, siap. Sudah. Selamat pagi. Ya. Pagi, Mbak.
Oke, Pak Darmadi, sebenarnya Pak Darmadi dan juga kami, Kompas TV juga sudah berusaha untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga, Ibu Happy Wulansari untuk meminta keterangan. Namun kemudian beliau hanya mengatakan akan memberikan pernyataan siang nanti, tidak apa. Tapi kita akan membahas soal ini nih yang lagi hangat diperbincangkan, yang cukup panas kemarin begitu ya. Kejaksaan Agung menetapkan ada 7 orang tersangka. Salah satunya adalah Direktur Utama Pertamina Patraniaga terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak begitu ya, yang tidak tanggung-tanggung nih Pak Darmadi. Kerugian negaranya 193,7 triliun rupiah. Anda dan juga rekan-rekan di Komisi 6 DPR, bagaimana responnya dan langkah apa yang nantinya akan dilakukan? Kita tahu kan Pertamina merupakan mitra kerja dari Komisi 6 DPR. Tentu saja kita kaget ini sebagai anggota DPR Komisi 6 karena kan ini berita besar ya. Artinya apa? Artinya pertama kita apresiasi pada Kejaksaan Agung yang sudah bisa mengusut kasus ini. Ini kasus yang tidak mudah diusut. Jadi luar biasa Kejaksaan Agung. Tentu kita Komisi 6 hampir dipastikan akan memanggil Pertamina ya dan jajarannya untuk memberikan klarifikasi sebetulnya seperti apa ya yang telah terjadi antara Pertamina sehubungan dengan tata kelola pembelian minyak mentah ini. Karena kan ini ada klarifikasi dari Pertamina bahwa nggak benar ada oplosan. Yang ada adalah pembelian RON 9092. Sementara Kejaksaan Agung memang tidak menyebutkan oplosan. Nah, hal inilah yang kemudian kita akan klarifikasi kepada Pertamina. Sepertinya seperti apa ini kasusnya, ya. Kita rutin mengadakan RDP dan selama ini kan tidak pernah ada pembahasan mengenai RON 9092 ini. Tetapi memang di masyarakat pernah terjadi kasus bahwa banyak mobil yang rusak, betul kan Pak? Ya, betul. Ya. Dan viral kemudian, juga di media sosial, bahkan harus dicuci tangki bensinnya begitu ya, harus dikuras. Betul. Nah ini kan sangat merugikan masyarakat. Jadi Pertamina harus bisa kalau memang melakukan itu tidak ada oplosan, dia harus mengakui ya. Kalau memang ada, dia harus mengakui bahwa itu akibat daripada kasus ini begitu. Jadi masyarakat kan dirugikan. Ini nggak benar. Kalau ini dilakukan kan penipuan yang sangat besar, 193 ada kasus korupsi di sana, ada kasus pembohongan terhadap masyarakat. Nah, tentu DPR harus melakukan klarifikasi terhadap Pertamina dan melakukan investigasi. Kalau perlu ya kita akan bentuk panja di DPR untuk menyelidiki kasus ini begitu, supaya lebih jelas begitu. Ya. Oke, jadi dalam waktu dekat, jadi kapan Komisi 6 DPR RI ini akan berencana untuk memanggil segera Pertamina untuk memberikan klarifikasi, termasuk juga membuka peluang pembentukan panja untuk mengusut secara transparan terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak ini, karena nggak main-main loh, kerugian negaranya 193,7 triliun, Pak Darmadi. Saya pribadi nanti koordinasi dengan fraksi juga akan mengusulkan mengusulkan agar dalam minggu ini harus diundang Pertamina ke Komisi 6. Kenapa? Karena ini kasus yang banyak menyedot perhatian masyarakat, menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas kalau memang betul terjadi oplosan. Jadi segera mungkin kita akan mendatangkan Pertamina ke DPR untuk kita minta klarifikasi. Kali ini nggak main-main, petinggi utama di RUT dari Patraniaga, di RUT dari PIS dan sebagainya itu terkena masalah ini. Dan ini nggak main-main bagi Pertamina. Saya pikir Pertamina harus betul-betul menyelesaikan kasus ini dan memberikan klarifikasi yang benar, ya, terutama ke DPR sebagai pengawas dari BUMN begitu. Selain soal Pertamina, apakah juga nanti membuka peluang akan memanggil juga Menteri BUMN atau bagaimana? Ya pasti setelah kita klarifikasi, kalau ada temuan-temuan nanti dengan kita segera juga akan melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, ya, atas kasus ini. Karena Pertamina ini kan perusahaan besar, memberikan sumbangsi dividen yang sangat besar, asetnya besar, dan berfungsi sebagai BUMN yang banyak
mempengaruhi kehidupan rakyat begitu. Nah, ini harus segera kita antisipasi. Maka saya pikir pembentukan panja juga dimungkinkan sepanjang bahwa ini menimbulkan masalah buat rakyat yang begitu besar. Yang pasti kan kerugiannya kan sudah dihitung ya Mbak, 193 triliun rupiah. Jadi saya pikir itu angka juga yang spektakuler, yang memang harus kita selidiki benar-benar, begitu Bu. Ini kalau kita lihat kan ya dengan keterangan dari Kejaksaan Agung ini periodenya begitu kita masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Ini mengedepankan periodenya adalah 2018 sampai 2023. Itu artinya 5 tahun loh Pak. 5 tahun dugaannya yang biasa kita konsumen bayar BBM non subsidi justru ada dugaan blending di sini. Nah, Anda melihat konsumen bisa menggugat Pertamina atau seperti apa soal ini? Ya saya pikir kalau konsumen ada yang menggugat kan bisa-bisa aja karena ini negara hukum ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kerugian masyarakat yang cukup besar begitu ya. Tapi memang prosesnya, mekanismenya tentu harus diatur ya. Bagaimana caranya? Nah, silakan konsumen. Saya pikir kalau yang mau menggugat atau apa bisa lewat class action atau apapun ya. Sesuai dengan aturan undang-undang ya bisa dijalankan. Tapi yang pasti ya memang DPR akan memanggil ya, apalagi kita akan mempertanyakan juga kepada Pak Menteri BUMN dulu ngangkat Pak Dirut ini dasarnya juga apa? Karena udah 5 tahun kan. Apakah selama ini tidak terdeteksi dengan baik atau bagaimana kinerja integritas dari Dirut ini? 4 pimpinan loh Pak, 4 pimpinan. 4 pimpinan betul Dirut. Itu Dirut perusahaannya besar-besar, Patra Niaga. Di sana juga kan banyak masalah juga mengenai gas misalnya kan di situ juga ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang harus kita tanyakan juga sebetulnya terutama ke Patra Niaga ini begitu. Jadi selama 5 tahun ini sampai di mana ini? Ya, keterlibatan orang dalam, apakah hanya 7 orang ini atau ada lagi misalnya. Nah ini kan pasti penelusuran daripada Kejaksaan Agung kan akan berjalan terus. Kita hormati proses hukum dari Kejaksaan Agung, sudah bagus itu ya, supaya lembaga-lembaga BUMN ini bisa bersih, governance-nya bisa bagus, tata kelolanya bisa bagus begitu. Jadi ini saya pikir masih panjang ini masalah ini bisa ketemu sampai dalang-dalang sesungguhnya begitu. Jadi tidak cukup berhenti di 7 orang tersangka ini, 4 diantaranya adalah merupakan direktur utama anak perusahaan Pertamina. Anda melihat masih ada kemungkinan terbuka peluang siapa lagi yang akan terlibat? Ya, kelihatannya begitu. Saya menduga bahwa ini akan jalannya cukup panjang dan mungkin aja masih ada aktor-aktor lain yang belum kita ketahui juga kan. Jadi biarlah Kejaksaan Agung menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Karena ini good governance. Kalau nggak begini, kapan kita bersih-bersih begini, Bu. Jadi artinya kita memang mendukung sekali langkah Kejaksaan Agung menyelesaikan kasus ini. Oke, kalau saya baca ini ya di Harian Kompas di halaman 3, judulnya besar sekali begitu ya, dugaan pemufakatan jahat di impor BBM. Nah dalam kasus ini Kejaksaan Agung membuka peluang untuk mendalami dugaan, sekali lagi saya mengatakan dugaan, pengoplosan untuk produk BBM yang dibeli Pertamina, yakni RON 90 atau bahkan lebih rendah yang dicampur di depo menjadi produk RON 92. Ini juga nantinya akan masuk ke dalam investigasi atau klarifikasi yang akan ditanyakan juga kepada Pertamina. Termasuk juga soal kebijakan pada saat itu, soal impor minyak juga pada saat itu. Minyak mentah. Ya saya pikir bukan hanya kasus ini aja yang akan kita dalami juga. Sekaligus kita ini membuka kotak Pandora juga. Karena kita tahu bahwa Pertamina itu juga perusahaan besar, di dalamnya juga banyak kurang bagus juga kan good governance-nya. Ya, ini yang kita akan selidiki sampai ke akar-akarnya begitu. Dari sisi aksi korporasi yang mereka lakukan. Kalau proses hukum kan kita nggak mau intervensi ya, karena itu urusannya Kejaksaan Agung. Tetapi bagi kami aksi-aksi korporasi yang merugikan masyarakat tentu akan kita dalami semua. Supaya Pertamina betul-betul nanti bisa bersih ya, apalagi dikaitkan dengan pembentukan Danantara yang
kalau itu nggak diberesin semua, ya berarti lembaga ekonomi, lembaga BUMN-nya masih banyak yang bermasalah. Tentu itu akan mengganggu sasaran daripada pembentukan Danantara seperti yang diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo begitu. Ya kita dukung pemerintah ini bersih-bersih begitu. Artinya kalau bisa ya memang semua kita dalamin sampai betul-betul bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik begitu. Jadi harapan kami akan undang segera. Ya saya akan bicarakan dengan semua pihak terkait agar ini cepat diundang ke DPR supaya kita bisa mendalami karena ini memang kasusnya sangat besar begitu dan menarik menyedot perhatian masyarakat. Tentu, Jadi gitu. karena kalau memang ini betul dugaannya ada blending dalam tanda kutip dari RON 90 ke RON 92 begitu ya, dari Pertalite menjadi Pertamax, tentu yang dirugikan tidak hanya negara tapi juga masyarakat begitu ya, dari 2018 sampai 2023, termasuk juga soal pembersihan bagaimana dugaan-dugaan mafia migas di dalamnya. Iya betul. Mafia migas, mafia gas itu ada juga yang menarik perhatian daripada DPR adalah bagaimana pengaturan pembagian gas, ya kuota-kuota gas ke agen-agen. Ini juga sering menyedot perhatian daripada DPR begitu. Ini juga bagian yang akan kita dalami juga begitu. Ya. Jadi banyak sebetulnya masalah-masalah yang harus kita dalami ya. Kalau 5 tahun saya lihat kan ini kan belinya RON 9. Harga RON 90 dijualnya Pertamax 92, di situ ada kerugian ya. Jadi bayarnya RON 92 udah pasti gitu kan ya. Jadi ada selisih harga di situ dan itu ada kerugian negara di situ. Nah, ini kan praktek-praktek yang sebetulnya praktek-praktek yang sebetulnya mungkin banyak dilakukan di banyak perusahaan-perusahaan juga di BUMN begitu. Markup, ini praktek markup yang akhirnya merugikan negara begitu. Nah ini saya pikir ini menjadi tugas berat kami untuk bisa mendalami ini ya agar bisa bekerja buat masyarakat ya sehingga masyarakat tidak dirugikan begitu dan negara juga tidak dirugikan. Oke, ke depan menurut Anda dari Komisi 6 DPR RI selain juga nanti akan memanggil Pertamina dan juga mungkin Menteri BUMN untuk mengklarifikasi dan juga menjelaskan sebenarnya bagaimana duduk perkaranya terkait dengan kasus ini dan apalagi yang kemudian menurut Anda harus segera dibenahi atau dibersihkan di tubuh plat merah ini Pertamina? Jadi kan banyak di luar mengatakan bahwa Pertamina ini di dalamnya banyak mafia, ya banyak markup ya ini yang memang belum tuntas ya. Artinya ke depan tata kelola di dalamnya harus kita beresin juga ya karena tata kelola kan bagian daripada skop kerja DPR RI juga ya. Kita bagaimana mendalami tata kelola di dalam, permainan-permainan di dalam, aksi-aksi korporasi yang ada di dalam ya, apakah itu ada pemufakatan di dalamnya dan Pertamina kan besar sekali ya, subholdingnya aja banyak, itu banyak ya. Nah ini menjadi tugas yang akan kita kejar nanti sampai ke akar-akarnya begitu. Oke, tentu saja baik, kita akan tunggu nanti bagaimana Komisi 6 DPR RI sebagai mitra kerja dari Pertamina begitu ya untuk bisa segera memanggil dan juga mengklarifikasi begitu ya. Tapi kita juga akan pastikan ada narasumber lain kemudian yang nanti akan bergabung begitu ya. Tadi juga sudah dibahas, tapi seberapa besar kemudian peluangnya begitu ini akan dibentuk panja? Kalau saya lihat ini cukup besar ya, karena ini menyangkut masyarakat luas. Ya ada mungkin ada kaitan dengan masyarakat luas akibat oplosan tadi yang dibantah oleh Pertamina. Ya, dan tentu kita akan dalami kan ini bantahannya benar atau enggak gitu. Ya, apakah ini hanya bantahan karena mereka mengatakan oplosan tidak disebut oleh Kejaksaan Agung. Tapi kita juga akan dalami itu ya. Nah, karena ini kasusnya besar merugikan negara sudah pasti disebut angkanya pas lagi. Itu kan angkanya rigid sekali 193,7. Ya, artinya angka itu sudah hitung ya. Sudah dihitung oleh Kejaksaan Agung. Nah, dengan angka-angka yang sudah disebutkan, ya, kemudian ada masalah di masyarakat, saya pikir DPR
mestinya membentuk panja untuk menginvestigasi ini begitu. Oke, memang membuka peluang pembentukan panja terkait dengan kasus ini, tapi nanti kita akan bahas lagi usai jeda Pak Darmadi dengan juga narasumber lain yang baru akan bergabung. Kemudian tetaplah bersama kami usai jeda. Kami kembali hanya di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana penetapan tersangka terhadap 7 orang. 4 diantaranya merupakan pimpinan atau direktur utama anak perusahaan Pertamina terkait dengan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak. Begitu ya. Kita bergabung, kemudian sudah ada pengamat dari Universitas Gadjah Mada, kemudian ada pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Pak Fahmi Radi. Selamat pagi, Pak Fahmi. Pagi, Desti. Ya, Pak Fahmi, maaf kami mengganggu pagi Anda begitu secara mendadak begitu karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini 2018 loh, Pak Fahmi, dari 2018 sampai 2023 yang diungkap oleh Kejaksaan Agung soal bagaimana dugaan korupsi yang dilakukan oleh 4 pimpinan begitu ya, pucuk pimpinan dari anak Pertamina terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak. Anda melihatnya seperti apa? Apakah modus-modus semacam ini, pattern-pattern semacam ini memang sudah kerap dilakukan oleh dugaan mafia migas? Ya, kalau pertama melihat kerugian negara yang begitu besar, hampir 200 triliun itu ya. Ini lebih separuh dari penghematan efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo kan 300 triliun, ini hampir 200 triliun. Iya. Dirampok oleh, menurut saya ini kemudian yang kedua modusnya, ini dilakukan oleh mafia migas gitu ya. Mafia migas itu melakukan persekutuan dari berbagai pihak, elitnya yang ada di Pertamina, kemudian juga bersekutu dengan swasta melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara tadi. Modusnya, jadi tahun 2017 saya pernah menjadi anggota tim anti mafia migas. Waktu itu ketuanya si Faisal Basri almarhum itu ya. Ini modusnya sama persis gitu ya. Jadi pertama penghalangan dalam melakukan penggunaan minyak mentah untuk dikelola di kilang Indonesia itu dipersulit gitu ya. Nah, sehingga kemudian harus impor. Nah, yang kedua ini juga itu ya, terbatasan kapasitas kilang tadi, sehingga produksi BBM di kilang itu tidak mencukupi, maka kemudian impor. Nah, di impor inilah kemudian mereka melakukan markup dan tidak tanggung-tanggung. Markupnya itu baik dari segi harga produknya, juga markup untuk shippingnya itu juga di markup gitu ya. Dan bedanya itu ya, kalau dulu yang dirugikan hanya negara, sekarang ini rakyat juga dirugikan karena adanya blending tadi. Nah, blending kali ini itu melakukan upgrade dari Pertalite menjadi Pertamax, dan ini secara teknis akan sangat sulit, kualitasnya tidak akan setara. Kalau dulu blendingnya itu dari Pertamax ke Pertalite gitu ya, downgrade, itu tidak menimbulkan masalah secara teknis gitu ya. Tapi ini dipaksakan upgrade, maka ini pasti menimbulkan masalah dan merugikan bagi konsumen gitu ya. Sebenarnya kan sudah banyak juga beberapa keluhan konsumen yang menggunakan Pertamax tapi kok justru merusak mesin. Ini kan sebenarnya indikasi juga itu ya. Nah, yang ketiga ini waktu lama baru terendus dan berhasil ditangkap, ini saya kira juga kelihayan itu ya mafia migas dalam memainkan peran tadi gitu, Disti. Oke, kalau tadi Anda menyebutkan ada dugaan, kemudian Kejaksaan Agung ini masih mendalami dugaan soal terjadinya blending, begitu ya, blending yang dilakukan seharusnya RON 90, begitu, Pertalite dalam tanda kutip, begitu, kemudian di blending, dilabeli kemudian RON 92. Ini bisa dikatakan ini dioplos di depo atau bagaimana ini? Secara pemahaman kami kaum awam begitu. Ya, jadi kalau dulu itu blending itu dilakukan di kilang atau depo yang ada di Singapura gitu ya.
Oke. sehingga lebih sulit juga mendeteksinya tadi. Nah, yang sekarang brandingnya itu dilakukan di depo yang ada di Indonesia gitu ya. Depo itu kan sesungguhnya kan tempat penyimpanan BBM yang siap diedarkan ke SPBU tadi. Nah, kemudian itu digunakan untuk branding tadi. Jadi dalam branding tadi memang ada semacam oplos atau percampuran gitu ya. Em, dari khususnya dari Pertalite diubah menjadi Pertamax, kemudian dengan menambahkan beberapa komponen tertentu itu yang dibutuhkan dalam blending tadi. Tapi karena kali ini yang di blending itu saya menyebutnya upgrade gitu ya, upgrade itu dari Pertalite ke Pertamax, ini secara teknis pasti akan menimbulkan masalah tadi. Karena untuk upgrade tadi dari Pertalite yang RON 90 menjadi RON 92, ini sebenarnya suatu hal yang sulit dilakukan gitu ya. Kalau misalnya dapat dilakukan, itu secara teknis tidak akan sempurna. Oke. Dan pasti akan ketahuan gitu loh. Saya berkeyakinan gitu ya, bahwa branding itu benar-benar dilakukan gitu ya. Karena itulah objek untuk melakukan korupsi tadi. Jadi belinya Pertalite tetapi dibayar Pertamax kan. Tapi bagi konsumen membeli Pertamax dapatnya Pertalite. Ini kan Pertamax KW itu ya, Mbak Disti. Oke, kami juga sudah melihat begitu ya, menyampaikan ada 2 modus korupsi tata kelola minyak begitu ya, 2 modus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina yang tersangkanya ini diduga mengimpor BBM RON 90 yang kita tahu setara dengan BBM jenis Pertalite, BBM subsidi. Kemudian hasil impor BBM RON 90 diduga, sekali lagi kami mengatakan diduga disimpan di depo, kemudian di sanalah kemudian diduga BBM RON 90 ini kemudian di blending dengan RON 92, kemudian diberi merek dagang RON 92 atau kita bisa kenal dengan setara BBM non-subsidi Pertamax. Setelah proses kemudian selesai, barulah kemudian dijual ke masyarakat. Ini modus semacam ini memang patternnya memang seperti itu untuk kemudian untuk dugaan korupsi tata kelola minyak. Selain juga soal penghalangan kapasitas, optimalisasi kapasitas produksi minyak, kemudian harus mengimpor begitu ya, Pak Fahmi. Ya, saya kira benar sekali itu ya. Tadi saya katakan juga, mafia migas pada waktu yang lalu, salah satunya modusnya itu dengan melakukan blending. Hanya saat itu blendingnya itu dari RON 92 diturunkan menjadi RON 90. Nah, tetapi apa keuntungannya bagi mafia tadi dengan blending tadi? Maka itu harga pokok produksinya itu tidak bisa diketahui gitu ya, atau tidak ada referensi dari hasil branding tadi, karena memang tidak ada yang di pasar internasional itu tidak ada menjual Pertalite tadi. Nah, sehingga dengan mudah mafia migas tadi melakukan markup besar-besaran itu ya, dijual ke Pertamina atau dijual ke Indonesia yang harganya mahal. Nah, kemudian negara memberikan subsidi supaya harganya terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini pola itu atau modus itu juga dilakukan yang saat ini hanya karena itu upgrade, maka itu pasti menimbulkan masalah secara teknis tadi. Tapi modusnya saya kira sama dalam rangka untuk memburu rente yang sebesar-besarnya yang dilakukan oleh mafia migas tadi, Disti. Yang sempat Anda juga tangani pada saat menjadi Satgas waktu itu ya, yang waktu itu ada berapa tersangka, Anda masih ingat betul Pak Fahmi? Nah, ini kelemahan di negara kita, penegakan hukum yang sangat lemah. Jadi meskipun saat itu kita sudah mengindikasikan ada beberapa pihak tersangka baik itu yang berasal dari Petra maupun pihak swasta tapi tidak terendus sama sekali, tidak ada alat bukti yang bisa digunakan untuk menangkap mereka Kok bisa Pak? Nah, waktu itu kesulitannya yang pertama
lokusnya itu ada di Singapura itu ya, yang bukan Oke. wilayah teritorial tadi. Nah, kemudian yang kedua karena mafia migas itu punya backing ada di mana-mana gitu ya. Apakah di pemerintahan, apakah di aparat, sehingga kemudian tidak tersentuh. Maka rekomendasi yang kita berikan saat itu bubarkan Petrel karena merupakan sarang mafia migas tadi, dan waktu itu periode pertamanya Jokowi dengan cepat dia kemudian dibubarkan. Tetapi pembubaran Petrel tadi kan menunjukkan bahwa mafia migas sekarang ini kan masih ada, masih bergentayangan untuk melakukan perampokan terhadap keuangan negara, dan yang ditangkap kemarin salah satunya yang dari swasta itu ya, itu kan anak dari seorang tokoh yang waktu kami itu dikenal atau ditenggarai sebagai penrolan mafia migas tadi. Tapi dia tidak tersentuh hukum itu ya. Nah, kemudian ada satu tersangka, CEO dari Petra, sudah ditetapkan oleh KPK, tetapi sama KPK sampai sekarang tidak diproses sama sekali. Nah, itulah lemahnya penegakan hukum. Nah, kali ini gitu ya, saya kira sesuai dengan komitmennya Prabowo, ini perlu diusut tuntas, kemudian perlu dikenakan hukuman yang seberat-beratnya gitu ya. Kalau perlu dimiskinkan gitu ya. Karena seorang dirut anak perusahaan Patra Niaga itu kan penghasilannya besar sekali, tantimnya mungkin 100 miliar. Oke. Kenapa masih serakah gitu loh. Oke, saya akan tampilkan lagi kepada bapak-bapak begitu dan juga pemirsa Kompas TV siapa saja tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ini ada Direktur Utama PT Patra Niaga, Pertamina Patra Niaga, ada Rifa Siahaan. Bisa produser untuk ditampilkan. Kemudian juga ada Direktur Feedstock dan Produk Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, ini Sani Dinar Saifuddin. Kemudian ada CEO PT Pertamina International Shipping, Yoko Firnandi. Kemudian ada Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Kemudian dari pihak swasta ada Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Kemudian ada DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Dan juga GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Ini kalau kita lihat ada 7 orang tersangka. Pak Fahmi, kalau tadi dari Komisi 6 DPR akan mencoba mengklarifikasi juga kepada Pertamina, kemudian bahkan Menteri BUMN, Anda melihat dari ke-7 orang tersangka, 4 diantaranya adalah pimpinan atau direktur utama anak perusahaan Pertamina dan 3 adalah dari pihak swasta. Anda melihat apakah kemungkinan ada keterlibatan dari pihak lain selain 7 orang tersangka ini? Saya menduga ya gitu ya. Karena misalnya untuk melakukan impor minyak mentah untuk dikelola, itu kan harus ada rekomendasi dan izin dari petinggi Pertamina yang ada di holding tadi. Nah, kalau itu lolos terus izinnya gitu ya, mestinya kan menggunakan minyak mentah produksi Indonesia, tetapi dengan alasan tertentu dan itu diizinkan. Nah, yang memberikan izin tadi itu ya, atau rekomendasi, saya menduga terindikasi untuk terlibat tadi, dan ini berlangsung cukup lama gitu ya. Maka saya kira gitu ya, yang harus dilakukan setelah ini pihak internal itu harus melakukan operasi besar-besaran untuk mengamputasi gitu ya anggota-anggota mafia migas yang masih bercokol di Pertamina tadi. Ini saya betul-betul marah gitu ya kalau melihat seperti itu gitu ya. Jadi supaya ini tidak terulang kembali gitu ya, maka internal Pertamina harus ada operasi besar-besaran. Saya yakin masih banyak pihak-pihak yang tersangkut atau bersinggungan dengan mafia migas yang ada di Pertamina tadi. Nah, ini harus dibersihkan gitu ya. Oke, jadi harus benar-benar bersih, diamputasi begitu ya mafia migas di tubuh plat merah dari Pertamina ini. Termasuk juga tadi Anda menyebutkan selaku pemberi izin yang bisa memberikan izin untuk mengimpor. Nah, kalau dari DPR sendiri, singkat saja, apakah ini juga nanti akan masuk ke dalam pertanyaan untuk mengklarifikasi ke Pertamina soal pemberi izin yang mengimpor ini? Bisa mengimpor? Ya, pasti kalau
kita DPR kan pasti akan masuk sampai ke akar-akarnya. Jadi kita juga menduga sebetulnya kalau memang ini nggak berhenti sampai di sini. Karena nggak mungkin 5 tahun terus-menerus izinnya dapat terus. Ya, ini juga kemudian dikeluarkan terus-menerus. Ya, ini juga menjadi sasaran daripada nanti kalau dibentuk panja atau saat kita panggil. Jadi ini masih panjang seperti yang saya katakan. Kita mencium sebetulnya, menduga memang di dalam itu mafia migas masih berkuasa, ya. Jadi dugaan itu memang masuk akal, dan kita melihat kalau nggak ada kerjasama juga sulit sekali dilakukan impor sekian lama, ya. Dari Sebetulnya 2018 sampai 2023. Dan yang kemudian ini kan sebenarnya kasusnya sederhana. Impor barang murah, ya, dengan bayar harga mahal, masuk dioplos di sini, dugaan ya, dioplos di sini, dijual ke masyarakat dengan harga RON 92, ya, di situ ada keuntungan itu diambil, ada markup, keuntungan itu diambil, dilakukan 5 tahun sudah, nilainya 193 triliun. Kalau berulang-ulang 5 tahun begini, ya ini dipertanyakan juga bisa lolos begitu. Saya setuju dengan Pak Fahmi tadi, ya, bahwa ini dugaan itu ada dan kita akan bekerja keras untuk itu. Kita harapkan tentu saja pengusutan ini akan berlangsung secara tuntas, tidak hanya stop di 7 orang tersangka ini, tapi dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk juga dugaan ada mafia migas, ini juga harus dibersih-bersih di sana. Satu lagi Mbak Desti, singkat saja Pak Fahmi. Salah satu yang ditangkap itu anak dari seorang tokoh yang dulu kami tenggarai sebagai penerolan mafia migas, tapi nggak pernah tersentuh hukum. Nah sekarang anaknya yang ditangkap. Nah ini mudah-mudahan juga mengakhiri keluarga mafia migas gitu. Itu Mbak Rizky. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana pengusutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk bisa mengusut tuntas kasus ini, termasuk juga tidak hanya berhenti di 7 orang tersangka ini, supaya kemudian bersih-bersih ini memang benar-benar dilakukan begitu ya, untuk kemaslahatan dan juga hajat hidup orang banyak begitu ya. Terima kasih. Sesuai arahan Presiden Prabowo kan. Oke, pasti. Kejar koruptor kalau perlu sampai ke Antartika begitu. Oke. Cukup di Pertamina. Oke, baik, terima kasih Pak Darmadi, merupakan anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Durianto, dan juga Pak Fahmi Radi yang merupakan pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Bapak-Bapak atas perspektifnya di pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Luar negara Pak Darmaji. Oke, baik, terima kasih Bapak.